Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Niatiha, saya prodi dari S1 Farmasi kelas A. Di sini saya akan membahas tentang definisi farmasi, sejarah farmasi, bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, serta informasi obat dan distribusi obat. Sejarah farmasi berawal dari ilmu farmasi, yaitu para tabib dan pengobatan tradisional dan berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu ini turun-temurun dari keluarganya. Di Cina sering kita lihat di televisi bahwa tabib belajar obat-obatan secara turun-temurun. Sedangkan di Yunani, tabib adalah pendeta. Contohnya dalam legenda kuno Yunani, Asclepius, dewa pengobatan, menugaskan Hygeia untuk meracik campuran obat yang dibuat oleh masyarakat Yunani. Hygeia disebut sebagai apoteker, Inggris apothekrates. Sedangkan Mesir, praktik farmasi dalam dua pekerjaan dan pengunjungan, orang sakit dan yang bekerja di kuil menyiapkan racikan obat. Diperkirakan buku tentang ramuan obat-obatan pertama kali ditulis di Cina sekitar 2735 SM. Namun, kuat dugaan kemudian sekitar tahun 400 SM berdirilah sekolah kedokteran di Yunani. Salah seorang muridnya adalah Hippocrates yang menempatkan profesi tabib pada tataran etik yang tinggi. Setelah itu barulah farmasi secara perlahan dan berkembang. Sedangkan di wilayah Arab pada abad ke-8, ilmu farmasi dikembangkan oleh para ilmuwan Arab menyebarkan luas sampai ke Eropa. Kemudian pada tahun 1240, Kaisar Fredrik II dari Roma membuat maklumat pemisahan antara profesi habis dengan kedokteran. Maklumat yang dikeluarkan tentang permisihan tersebut menyebutkan bahwa masing-masing ahli ilmu mempunyai standar etik, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang berbeda dengan ilmu lainnya. Dengan keluarga maklumat kaisar ini, maka mulailah sejarah ilmu farmasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka lamban farmasi dan kedokteran tergabung dalam cawang dililit ular, sedangkan kedokteran tongkat dililit ular. Pendidikan farmasi yang pertama, SMK Farmasi sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Setelah itu kita bisa lanjut ke D3 dan D4. Nah, bahkan kita bisa lanjut ke strata S1 setelah lulus. Kita akan diberi gelar AMD Farm. Dan yang kedua, sarjana dan strata S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana Sains S1, Prodi Sains dan Teknologi Farmasi, sarjana farmasi S-Farm, Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Dan yang ketiga, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APR, apoteker. Yang keempat, magister atau strata 2 atau disebut S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. 5. Program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.